Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam masih tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Dr. Andi Prastowo selaku dosen pengampu mata kuliah pembatik, dan yang terhormat dan saya banggakan teman-teman seperjuangan MPGMI 1B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu artikel saya dengan judul Strategi Pengelolaan Pembelajaran Daring di MI atau Madrasah Ibtidaiyah Matlaul Atfal Kota Bandung. Kemajuan teknologi informasi menjadikan peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Untuk itu, perlu kiranya setiap sekolah menerapkan prosedur pengembangan pembelajaran berbasis teknologi. Keberhasilan model pembelajaran yang diterapkan di sekolah sangatlah ditentukan oleh adanya tata kelola pembelajaran. Alasannya, karena tata kelola ini kalau tidak sesuai dengan tujuan, maka berakibat kegagalan dalam proses belajar mengajar di setiap sekolah. Sehingga dengan pentingnya tata kelola ini, setiap sekolah perlu mendesain model pembelajaran yang akan digunakan dalam melakukan pengajaran kepada peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran yang berbasis teknologi informasi ini atau pembelajaran daring menuntut setiap peserta didik memanfaatkan teknologi untuk mengakses materi yang disampaikan. Searah dengan kemajuan teknologi ini, perlu adanya peningkatan kualitas pembelajaran dan manajemen sekolah. Maka setiap sekolah perlu menerapkan tata kelola pembelajaran yang berbasis teknologi atau pembelajaran daring. Tata kelola yang baik itu akan menunjang pencapaian tujuan pembelajaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Seperti dalam artikel saya meneliti di salah satu sekolah dasar, lebih tepatnya di MI Matlaul Atfal Kota Bandung, yang lokasinya sendiri berdekatan dengan SDN 135 Taruna Karya. MI ini beralamat di Jalan Cilengkrang 2, Desa Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Hasil wawancara dengan salah satu guru MI Matlaul Atfal yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tata kelola pembelajaran berbasis teknologi ini atau pembelajaran daring ini adalah kurangnya penguasaan teknologi yang belum merata, sarana prasarana yang belum memadai, dan perubahan teknologi itu sendiri berkembang terlalu cepat dirasakan oleh guru yang baru mengajar pembelajaran berbasis teknologi ini. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitiannya adalah permasalahan mengenai pengelolaan pembelajaran daring di MI Matlaul Atfal Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan pembelajaran daring dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagaimana menurut Hamid, pendekatan kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Hamid tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai permasalahan dari situasi dan keadaan yang terjadi pada objek yang diteliti, di mana tujuannya untuk menguraikan secara kualitatif mengenai pengelolaan pembelajaran daring di MI Matlaul Atfal Kota Bandung. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, dan untuk mendukung data utama dipilih beberapa sumber data yang terdiri dari guru. Pemilihan sumber data ini didasarkan pada analisis kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti, dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Untuk hasil penelitian, yang pertama itu ada gambaran pengelolaan pembelajaran berbasis daring. Sebagaimana diketahui, pembelajaran daring adalah proses pembelajaran yang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pembelajaran. Sarana ini harus dikelola dengan baik agar terjadi perubahan ke arah yang lebih baik, dan hasilnya adalah mutu pendidikan akan baik. Mana Hari Sudrajat menjelaskan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi, baik kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan, yang dilandasi oleh kompetensi personal dan sosial, serta nilai-nilai akhlak mulia yang keseluruhannya merupakan kecakapan hidup.
Untuk masalah gambaran pengelolaan pembelajaran daring ini, yang pertama itu ada desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus teori pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa penyusunan perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan konsep pendidikan dan pembelajaran yang dianut dalam kurikulum yang digunakan. Guru MI Matlabul Atfal merancang pembelajaran melalui pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan standar proses yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2007. Sedangkan untuk pengelolaan pembelajaran ditinjau dari pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Guru berkewajiban membuat analisis dan desain pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis teknologi. Faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi atau daring. Peneliti menguraikan faktor-faktor penghambat pembelajaran yang terjadi di MI Matlabul Atfal Kota Bandung. Ditemukan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi masih kurang dan tidak merata pada semua program keahlian. Hal ini disebabkan banyak faktor, antara lain yang pertama itu kemampuan guru, di mana kemampuan guru di sini masih belum merata mengenai pemahaman akan adanya pembelajaran berbasis teknologi atau daring. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa masalah di atas adalah sebagai salah satu faktor penghambat dalam menjalankan pembelajaran daring. Sebagaimana menurut Kunandar, bahwa standar kompetensi inti pendidik salah satunya adalah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan dirinya. Berdasarkan pendapat Kunandar tersebut, peneliti menyimpulkan atau berasumsi bahwa sudah masanya guru mencapai sebuah profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Peluang untuk mencapai profesionalisme tersebut sudah terbuka lebar, baik di sekolah, masyarakat, maupun pada program-program pemerintah, seperti program sertifikasi guru, yakni sebuah produk pemerintah untuk meningkatkan mutu guru melalui peningkatan kinerja guru yang dibarengi dengan tunjangan sertifikasi. Yang kedua, adanya keterbatasan jaringan internet. Untuk mewujudkan pembelajaran daring tidak cukup hanya menggunakan komputer, laptop, HP, dan berbagai program. Jaringan internet juga merupakan salah satu kebutuhan inti dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Penggunaan internet dengan segala fasilitasnya akan memberi kemudahan untuk mengakses berbagai informasi untuk pendidikan secara langsung dapat meningkatkan pengetahuan siswa bagi keberhasilan dalam belajar. Maka dari itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah gambaran pengelolaan proses pembelajaran daring terdiri dari desain pembelajaran, di mana guru telah melakukan perencanaan pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pendukung dan pengelolaan pembelajaran daring di MI Matlabul Atfal adalah fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang dikata cukup baik, sedangkan faktor penghambatnya adalah kemampuan guru di bidang teknologi yang masih kurang, prakondisi yang belum terpenuhi, jumlah penggunaan internet yang tidak berimbang, dan keterbatasan jaringan internet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Karena di sini saya masih belajar guna menjadi pribadi yang lebih baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.